Gue lagi ngaji, terus tiba-tiba gue dengar suara seperti orang yang pengen ngeberhentiin gue ngaji. Gue dengar suara shh, shh, heh, heh. Gue adalah kenalan orang yang katanya bisa tuh. Terus dia naik ke lantai 2, sedangkan gue sama kakak sepupu gue di bawah. Terus tiba-tiba aja dia mukul tembok tuh kenceng banget, Bang. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi telusur bareng gue, John Arya. Telusur pada malam hari ini akan mengangkat sebuah kisah dari sebuah rumah yang sering mengalami gangguan mistis secara misterius. Dan cerita ini akan diceritakan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Penasaran dengan apa yang terjadi di rumah ini? Kalian saksikan terus telusur. Bang Awan, ketika Bang Awan berada di rumah itu, perasaan Bang Awan gimana sih, Bang? Ya nggak nyangka sih, Bang. Gue ngerasain dan ngalamin kejadian itu di rumah kakak sepupu gue sendiri. Walaupun sebelumnya gue dengar di situ serem, tapi ternyata gue ngalamin kejadian itu sendiri di rumah kakak sepupu gue. Jadi kejadian ini terjadi di tahun 2011. Waktu itu gue masih SMA dan gue ditawarin oleh kakak sepupu gue untuk tinggal di rumahnya. Karena kebetulan rumahnya itu 2 lantai dan di atas itu ada 2 kamar. Dia di situ tinggal cuman berdua sama anaknya karena suaminya jarang pulang ke rumah. Kerja di luar kota dan pulang bisa sebulan sekali atau paling banyak sebulan 2 kali. Jadi karena gue aji mumpung juga, gue suka nongkrong, pulang malam, dan kayaknya di situ gue bisa bebas, jadi gue mengiyakan. Rumah kakak sepupu gue ini ada 2 lantai, dan di atas itu ada 2 kamar. Jadi gue mau ceritain sedikit denahnya. Jadi kalau kita buka pintu itu, kita langsung ketemu tangga. Terus di sebelah kirinya itu ada lemari besar untuk nonton TV dan main PS juga. Terus di sebelah kanan jalan ke belakang itu ada dapur dan kamar mandi. Di atas itu ada 2 kamar, yang satu kamar dekat balkon, kamar nomor 2 dan kamar nomor 1-nya di sebelah kanan itu kamar yang dipakai sama anaknya kakak sepupu gue. Dan gue pakai kamar yang di dekat balkon. Gue langsung ngomong ke nyokap gue untuk sementara tinggal di rumah kakak sepupu gue karena memang jarak ke rumah kakak sepupu gue itu lebih deket jaraknya ke sekolah gue gitu dibanding rumah gue. Ya udahlah, nyokap gue pun mengiyakan. Walaupun nyokap gue itu sempat nanya, yakin lu mau tinggal di situ? Gue bilang iya, karena memang alasan gue emang nyari kebebasan tinggal di situ biar gue bisa pulang malam dan sebagainya lah, karena gue waktu SMA kan sering banget gitu untuk nongkrong dan pulang malam. Ya udah, akhirnya nyokap gue mengiyakan dan gue bergegas lah, gue nyiapin baju-baju gue. Akhirnya gue berangkat ke rumah kakak sepupu gue yang walaupun jaraknya dari rumah gue juga nggak terlalu jauh, mungkin 5-10 menit aja. Setelah tiba di rumah kakak sepupu gue ngerapin baju, masuk kamar. Emang pas datang itu kamar itu terasa ngap dan panas banget emang. Gue bersih-bersih kamar, gue siapin baju gue, dan alhamdulillah hampir seminggu gue tidur di situ. Walaupun terasanya panas, gue nggak ngalamin gangguan apa-apa sih. Nah sebenarnya emang rumah kakak sepupu gue itu nggak pernah dikunci sama dia. Itu pun dikunci pun kalau gue pulang malam itu gue yang kunci gitu. Karena mungkin kakak sepupu gue juga sering main ke rumah nenek gue yang memang masih di daerah situ, dan yoga juga sering pergi keluar gitu, terus juga pulang malam sama kayak gue gitu. Makanya nggak pernah tuh dikunci rumah kakak sepupu gue. Sampai suatu ketika gue pengen main ke kamarnya anak dari kakak sepupu gue,
di sebelah kamar gue, itu namanya Yoga. Gue pengen ngobrol sama dia. Memang kebetulan gue sama dia itu nggak deket karena umur kita cukup jauh, jadi memang pergaulannya tuh nggak satu circle, nggak satu tongkrongan kan. Dan gue pengen ngobrol aja. Kira-kira masih jam setengah 9 malam gue main ke kamarnya dia. Informasi kamar gue sama dia tuh nggak dipakein pintu, kita pakai gorden manik-manik aja gitu. Jadi nggak ada pintunya, 2 kamar itu gitu. Udah gue main ke kamarnya Yoga, gue ngobrol sama dia. Dan lagi asik-asiknya ngobrol, pada saat itu di kamar dia itu ada jendela, nggak terlalu besar, jendela yang dari kaca nako. Di situ ada gordennya juga. Gue lagi asik ngobrol, tiba-tiba gue sama dia tuh kaget banget karena kaca itu ada yang ketok-ketok kenceng banget. Gue kaget dan akhirnya gue ngeliat dia dan dia pun juga langsung ngeliat gue. Kita tatap-tatapan, tapi anehnya dia tuh ngeliat gue sambil senyum dan nakutin gue. Yoga bilang ke gue, "Woyo lu, apaan tuh?" Tapi dia langsung bergegas turun ke bawah. Gua antara panik dan atau mungkin emang dia jahil nih, atau memang kejadian itu biasa gitu, entah apa gitu, gua nggak tahu. Tapi gue penasaran ada apa tuh di balik kaca itu, di balik jendela itu. Gue pengen buka gordennya, tapi gua juga takut karena setahu gua di belakang rumah kakak sepupu gua itu kebun. Jadi seingat gua di balik kaca itu tuh udah banyak pohon-pohon gitu. Jadi gue mikir mungkin getokan itu tuh, ketukan kaca yang keras itu mungkin emang nggak bisa gitu kalau emang perbuatan manusia gitu. Akhirnya gue beraniin diri, gue buka gordennya pelan-pelan, dan ternyata yang gue lihat itu ada jari-jari hitam dengan kuku yang panjang. Dia turun dari selipan kaca nako itu. Gue di situ langsung freeze, gue langsung bingung, terus gue langsung lari turun ke bawah. Gue mau kejar Yoga, tapi ternyata di bawah Yoga udah nggak ada. Gue udah nggak nemuin dia di bawah. Gue nggak tahu dia kemana. Akhirnya gue bingung. Gue juga pengen bangunin kakak sepupu gue yang kamarnya ada di bawah, di belakang tangga. Tapi gue nggak enak juga kalau mau ngebahas hal itu. Ya udah, akhirnya gue tiduran lah di sofa bawah sambil telungkup, sambil nunggu Yoga pulang. Mungkin aja dia bakal balik tuh. Tapi akhirnya ternyata gue kebangun besokan paginya, ternyata Yoga tuh emang gak pulang. Ternyata dia nginep di rumah temennya. Selama tinggal di sana, gue sering pulang malam. Yaitu karena nongkrong, gue sering nongkrong di luar, sering bareng teman-teman gue, main musik segala macam. Tapi semalam-malamnya gue pulang nongkrong, gue gak pernah lupa untuk ngaji sebelum tidur. Karena selain menambah keberanian gue, itu juga cara gue untuk minta perlindungan gitu. Pernah ada momen kejadian ini jam setengah 12 malam, gue lagi ngaji, terus tiba-tiba gue dengar suara seperti orang yang pengen ngeberhentiin gue ngaji. Gue dengar suara kayak gitu. Gue mikirnya itu Yoga, mungkin Yoga mau nakut-nakutin gue. Tapi gue lanjut lagi aja ngajinya. Tapi nggak lama gue ngelanjutin ngaji gue, ternyata suara itu ada lagi. Kayak gitu. Akhirnya gue bangun, gue lihat ke kamarnya Yoga, ternyata dia nggak ada. Gue langsung panik di situ, gue juga bingung. Udah, akhirnya gue buru-buru turun ke bawah. Akhirnya gue lagi-lagi pada malam itu gue tidur di sofa, gue telungkup dan gue hanya menunggu pagi dengan ketakutan. Pernah juga kejadian, padahal waktu itu masih sore. Gua pas pulang sekolah, gua masuk ke rumah, terus gua naik ke kamar gua istirahat, gua rebahan dulu di kasur. Terus abis itu gua niatnya mau langsung mandi. Gua udah lepas baju, tinggal pakai celana doang, terus gua turun. Dan pas mau ke arah kamar mandi, gua minum dulu lah di dapur. Dan gua mendengar suara air keran yang deras banget menyala, dan di situ gue denger banget di kamar mandi ada orang yang lagi mandi jebar-jebur gitu. Nah, gue berpikir mungkin itu adalah Yoga, karena gue sama Yoga ini kan nggak deket gitu ya.
Gue juga jarang gitu main ke kamarnya untuk komunikasi, dia juga jarang. Gue mikirnya tuh dia, atau enggak mungkin kakak sepupu gue. Karena pas pada saat gue pulang sekolah, rumah itu emang keadaannya sepi. Tapi pas gue dengar suara kalian itu mungkin Yoga lagi mandi. Ya udah, gue tunggu, gue naik ke atas lagi setelah minum. Kira-kira setengah jam gue udah nunggu di atas, gue nunggu di kamar, gue turun lagi, dan ternyata suara itu masih ada. Akhirnya gue penasaran, gue coba ketuk lah pintu kamar mandi yang dari plastik. Tapi nggak ada jawaban. Gue dorong sedikit pintunya dan ternyata di kamar mandi itu nggak ada orang sama sekali. Dan airnya masih tetap menyala. Gue matiin kerannya, gue langsung mikir itu siapa gitu. Dan gue langsung cek ke kamarnya Yoga dan kakak sepupu gue. Dan setelah gue cek ke kamarnya Yoga, ternyata Yoga emang nggak ada. Dan nggak ada kelihatan kamarnya tuh berantakan gitu. Terus gue turun, gue ketok-ketok kakak sepupu gue, ternyata nggak ada jawaban. Gue buka dan kakak sepupu gue pun nggak ada, dan kamarnya nggak dikunci. Dan ternyata gue sendirian di rumah itu pada sore itu. Akhirnya gue nggak ngelanjutin mandi di situ, gue pulang ke rumah gue sendiri. Gue jalan pulang ke rumah sendiri dan gue mandi di rumah gue sendiri. Sebenarnya selama tinggal di situ, kejadian-kejadian minor yang gue alamin itu cukup sering gitu ya. Sampai pernah juga pas gua mandi sore itu ada kakak sepupu gua di dapur. Di dalam kamar mandi tuh gua denger ada yang siulin gua. Tapi gue mikir lagi, masa iya ada orang siul di luar tapi kedengeran di dalam kamar mandi. Setelah gua selesai mandi, gue nemuin kakak sepupu gua di dapur dan gua tanya kakak sepupu gua, apa emang dia yang siul-siul gitu. Gua langsung bilang aja ke kakak sepupu gua, ngapain sih siul-siul gitu. Dan kakak sepupu gue bingung di situ, siul-siul. Siapa yang siul-siul? Nggak ada yang siul-siul, kata dia gitu. Dari situ gue yakin kalau emang itu tuh bukan kakak sepupu gue. Nah ini ada momen juga waktu gue pulang nongkrong jam 11 malam. Jadi sebenarnya di rumah kakak sepupu gue itu termasuk pemukiman yang padat penduduk. Di sebelah rumah kakak sepupu gue itu sebenarnya ada rumah juga yang masih saudara sama gue. Cuman memang kita nggak terlalu yang kebanyakan ngobrol gitu. Dan saudara gue itu kebetulan jualan nasi goreng. Waktu itu gue jam 11 malam pulang nongkrong dan kebetulan masih ada dia habis jualan nasi goreng dan lagi buat nasi goreng di depan rumah. Terus tiba-tiba gue ajak ngobrol lah. Baru pulang mas. Iya nih, loh kamu tinggal di sini sekarang Wan? Iya. Soalnya ditawarin kamar di atas kosong, gue bilang gitu. Emang kamu berani? Kata saudara gue gitu. Ya berani aja mas, emang kenapa gitu. Aku sering kalau pulang jualan nasi goreng ditimpukin tuh dari atas, dari balkon. Kamu tidur di mana? Di kamar yang itu? Iya, saya tidur di kamar yang dekat balkon. Sering banget aku ditimpukin karena di depan rumah kakak sepupu gue itu emang ada pohon belimbingnya gitu. Tapi dia emang ngerasa ditimpuk, nggak ngerasa bahwa itu jatuh gitu. Dan dia juga cerita pada saat itu juga kalau dia pas pulang jualan nasi goreng sering banget diliatin nenek-nenek yang duduk di balkon rumah kakak sepupu gue. Dengar cerita itu gue langsung ngedon sih sebenarnya. Ya udah gue iyain aja, terus gue masuk lah. Pas gue masuk gue nggak langsung naik ke kamar gue karena gue lumayan takut juga pada saat itu. Karena di situ ada PS juga, ya udah gue langsung main PS aja dulu tuh. Gue nggak langsung ke kamar. Sambil ngilangin hal-hal horor yang ada di kepala gue tentang hal-hal yang diceritain sama saudara gue tadi gitu. Lagi asik-asik main PS, gue main PS cukup lama waktu itu. Jadi gue duduk di tangga tuh, ngadep ke TV, lemari yang sebelah kiri tangga. Jadi di atas gue tuh langsung kelihatan kamarnya Yoga dari depan, kan nggak ada pintunya. Ketika gue asik main PS, tiba-tiba lampu kamarnya Yoga itu mati dan saklarnya itu kedengeran banget, klek. Terus tiba-tiba gue dengar suara langkah lari dari kamar Yoga ke arah balkon. Gue langsung ngeliat ke atas, dan setelah gue ngeliat ke atas nggak ada pergerakan orang sama sekali. Ya udah, gue mungkin itu Yoga, gue pikirnya mungkin dia usil. Walaupun sebenarnya kayaknya dia emang nggak mungkin ngelakuin hal itu gitu. Terus ya udah gue lanjut lagi aja tuh main PS-nya. Nggak lama gue dengar suara langkah lagi dari balkon ke kamar Yoga. Dan lampu tiba-tiba nyala lagi dan suara saklar kedengaran lagi, klek.
Di situ gue langsung ngeliat ke atas dan gue ngeliat kepalanya Yoga ngintip dari pintu kamarnya. Akhirnya gue cukup marah, cukup kesel juga. Terus gue naik ke atas, gue niatnya mau marah sama dia dan ternyata dia nggak ada. Malam itu dia nggak di rumah. Karena emang Yoga ini sering banget kayaknya nggak tidur di rumah. Nah setelah itu di malam berikutnya itu nggak ada sih kejadian-kejadian yang seperti sebelumnya gitu ya. Alhamdulillahnya sampai gua kebangun dini hari karena gua memang pengen buang air kecil. Udah gua kebangun, gua turun, terus gua buang air kecil dan ketika gua buka pintu kamar mandi, gua ketemu sama Yoga. Gua berpapasan sama Yoga. Gua keluar, dia mau masuk kamar mandi tuh. Tapi pada malam itu gua tahu kalau dia tuh nginep di rumah temennya. Gua berpikir mungkin dia udah pulang gitu. Dengan rasa yang ngantuk, gue langsung balik lagi ke kamar gue naik ke atas, dan gue lanjut tidur lagi. Tapi waktu di tangga, gue memang dengar suara kakak sepupu gue keluar dari kamarnya. Ya udah, gue lanjut tidur lagi. Nggak lama gue tidur, mungkin kira-kira 10 menit atau 20 menit gue tidur, gue dibangunin lah sama kakak sepupu gue. Jadi kakak sepupu gue itu ngebangunin gue, nanyain si Yoga. Wan bangun, si Yoga pulang nggak? Lah nggak tahu, tadi ketemu di bawah di kamarnya kali, gue bilang gitu. Kakak sepupu gue bilang nggak ada dia. Lah nggak tahu. Nah pas paginya kakak sepupu gue cerita, jadi semalam itu dia juga ngeliat Yoga, dia berpapasan sama Yoga di kamar mandi. Terus kakak sepupu gue ini punya kebiasaan jalan pagi. Dia niatnya mau jalan pagi, tapi pas di jalan itu dia juga ngalamin kejadian tuh. Dia ngelihat sosok anak kecil kayak tuyul gitu. Dan jalanan sepi banget. Pas dia ngelihat anak kecil, dia langsung mikir, itu anak siapa? Pagi-pagi buta ada di luar. Tapi kok jalanan masih sepi banget. Akhirnya kakak sepupu gue balik lagi. Dan ketika dia di rumah, dia baru sadar. Pada saat itu 3:30 pagi dia keluar. Dan dia bingung. Katanya Yoga tuh bilang sama dia mau nginep pada malam itu. Terus pintu utama itu kan diselot dari dalam, nggak pakai kunci tuh. Kenapa Yoga bisa masuk kalau emang dia nginep? Makanya dia nanya, mastiin Yoga nginep apa enggak ke gue. Pada hari itu Yoga pulang jam 9 pagi dan kita tanyain dia emang nggak pulang ke rumah. Jadi gue dan kakak sepupu gue itu ketemu Yoga di rumah tapi nggak tahu itu siapa. Di suatu malam juga gue pernah nggak bisa tidur abis pulang nongkrong. Udah masuk dini hari, jam 1 pagi gue nggak bisa tidur. Karena emang kamar yang ngap dan panas banget, akhirnya gue turun lah untuk bikin kopi. Gue niatnya mau ngerokok ngopi di kamar. Ya udah gue turun. Tapi di situ emang di pikiran gue masih keganggu omongan saudara gue yang cerita kalau di balkon rumah kakak sepupu gue itu ada nenek-nenek. Gue turun ke bawah sambil takut bikin kopi di dapur. Gue bikin kopi, gue naik ke atas ke kamar gue dan gue nyalain rokok. Di situ karena emang gue ngap banget, gue niatnya mau buka jendela supaya ada udara. Jendela yang kalau dibuka itu langsung ke balkon gue. Di situ gue emang udah lupa, udah nggak mikirin hal-hal horor tentang nenek-nenek itu. Tapi pas gue baru buka gorden, di situ gue langsung ngeliat sosok yang duduk di kursi ada di balkon ngebelakangin gue dengan rambutnya yang mekar, dan gue langsung berpikir mungkin itu adalah nenek-nenek yang diceritain sama saudara gue. Di situ gue buka gorden dan nge-freeze 5-10 detik. Gue langsung bingung, gue tutup, dan di situ gue rasanya tuh emang kayak pengen nangis. Gue bingung mau ngapain dan gue mau kemana. Dan lagi-lagi Yoga juga nggak ada di kamarnya. Gue buru-buru turun, dan pada malam itu akhirnya gue pulang. Jam 1 gue pulang ke rumah gue. Gue pulang ke rumah gue dan gue ketok-ketok rumah gue, dan akhirnya nyokap gue yang bukain pintu, dan nyokap gue juga kaget lah, ngapain jam segini pulang. Gue bilang aja karena gue dikunciin di sana gitu, jadi gue nggak bisa masuk. Akhirnya gue pulang sama gitu. Ya udah gue tidur di rumah. Akhirnya pagi gue cerita sama nyokap gue, sama bokap gue juga gue cerita kejadian sebenarnya, dan bokap gue juga akhirnya bilang ke gue gitu, lu kan udah tahu kalau rumah itu sebenarnya serem gitu. Lagian lu mau aja tinggal di sana gitu.
Karena gue emang belum pernah ngalamin secara langsung, jadi gue mau aja. Padahal alasan gue ya emang biar bisa pulang bebas aja. Dan akhirnya gue ngalamin kejadian di sana. Bang Awan, terima kasih banyak Bang Awan sudah mau mampir ke Telusur dan menceritakan pengalaman atau kejadian mistis yang pernah terjadi sama Bang Awan. Sama-sama bang. Bang Awan, ini gue pengen nanya nih, kenapa sebenarnya rumah ini bisa angker dan itu apa penyebabnya kira-kira Bang? Jadi sebenarnya bokap gue itu pernah cerita bang. Dulu dalam pembangunan rumah itu, dia itu yang ngurusin kelistrikan rumah itu. Gitu. Jadi dia sempat nginepin rumah itu tuh waktu rumah itu baru dibangun. Dan kalau menurut bokap gua itu karena memang denahnya itu salah, bikin rumahnya itu memang kelihatan lebih serem. Dan waktu bokap gua nginepin di rumah itu, waktu rumah itu baru jadi, dia itu pernah waktu subuh alat elektronik yang di situ semuanya itu nyala bang. Padahal nggak ada yang nyalain, nyala sendiri. Semua radio, kipas angin itu suaranya kenceng banget, radio itu nyala sendiri. Padahal nggak ada yang nyalain. Jadi bokap gua ngerasa di situ udah emang kayaknya ini serem dah rumah gitu, karena emang denahnya menurut bokap gue salah gitu. Bang Awan, kalau untuk yang dimaksud salahnya itu gimana tuh Bang? Jadi dari kayak posisi kamarnya bang, menghadap kamarnya itu, terus juga bikin kamar di belakang tangga, terus dibikin kayak lorong yang kamar mandi tuh dipojokkan banget gitu. Nah itu menurut bokap gue tuh lebih terlihat serem gitu. Jadi bokap gue nilai dari situ. Jadi rumah nih kayak kelihatan serem aja gitu. Bang Awan, ini kan lo tahu ya rumah ini tuh bisa dibilang angker dan menyeramkan ya. Pernah nggak sih dari pihak keluarga lo nih untuk melakukan pembersihan gitu terhadap rumah ini supaya nggak angker lagi Bang? Sebenarnya gue sempat ngomong ke kakak sepupu gue tentang hal ini gitu bang. Nah karena gue juga dulu kan anaknya nongkrong banget, gue adalah kenalan orang yang katanya bisa tuh. Akhirnya gue ngobrol sama kakak sepupu gue, dan kakak sepupu gue mau. Akhirnya gue manggil kawan gue yang bisa ngusir. Akhirnya datanglah kawan gue ke rumah kakak sepupu gue pada saat itu. Sore bang. Terus dia naik ke lantai 2, sedangkan gue sama kakak sepupu gue di bawah. Terus tiba-tiba aja dia mukul tembok tuh kenceng banget bang. Kawan gue ini, orang bisa ini mukul tembok tuh kenceng banget. Terus tiba-tiba langsung turun, ninggalin rumah itu. Pas gue kejar keluar, di luar dia langsung muntah darah. Itu dia langsung geleng-gelengan, langsung nggak bisa. Ini rumahnya katanya emang ada jin-jin yang disuruh nempatin rumah itu, nungguin rumah itu. Kata kawan gue sih kayak gitu bang. Kalau untuk orang yang sengaja menaruh jin-jin tersebut di rumah itu nih Bang, itu siapa dan apa alasannya Bang? Bokap gue pernah bilang juga, suaminya kakak sepupu gue itu kan tadinya orang biasa aja tuh. Tapi memang belakangan ini tuh, dia tuh lebih kayak mempelajari ilmu-ilmu gitu bang. Nah, gue sih ngeduga, kayaknya orang yang naruh jin di rumah itu tuh emang suaminya kakak sepupu gue sendiri gitu. Gue sih nggak tahu tujuannya untuk apa, mungkin bang ya, untuk ngejagain rumah itu gitu. Tapi siap sangka emang rumah itu jadinya kayak gitu, malah ngeganggu. Ini kan konteksnya ditaruh untuk sengaja menjaga tempat tersebut nih. Memangnya pernah ada kejadian apa nih sehingga suaminya, sepupunya Bang Awan menaruh jin itu untuk menjaga rumah tersebut nih Bang? Mungkin bang ya, karena memang rumah itu dari dulu itu seram gitu. Banyak kejadian juga saudara-saudara gue yang lain mengalami di situ. Mungkin karena itu mungkin ya. Asumsi gue tuh kayak jin lawan jin gitu loh bang. Ngusir jin pakai jin gitu. Jadi karena dia tahu rumahnya mungkin serem, banyak kabar berita dari saudara lain juga, akhirnya dia malah naruh jin juga, jin lain, jin pegangannya dia di situ gitu. Kalau menurut gue sih gitu, tapi malah mengganggu jatuhnya. Nah kalau untuk si sosok nenek-nenek tersebut nih, yang pernah Bang Awan lihat, itu siapa dan kenapa bisa ada di situ juga tuh Bang? Nah, gue nggak tahu sih bang sebenarnya. Tapi waktu kawan gue yang orang bisa itu, gue pernah nanya sama dia. Di situ ada apa aja? Karena gue pengen ngebuktiin juga kan sama yang dilihat sama gue sama saudara-saudara gue yang lain. Kawan gue itu bilang di situ tuh di atas emang ada sosok nenek-nenek, ada sosok genderuwo hitam gede, dan di bawah itu ada anak kecil perempuan. Dia cuma bilang kayak gitu bang. Cuman gue nggak tahu dia di situ karena apa tuh, gue nggak tahu gitu. Bang Awan setelah kejadian pertama nih, Bang Awan ngeliat sosok jari di jendela. Kan Yoga kabur tuh. Nah kebesokannya Yoga cerita nggak sama Abang?
Iya, besokannya gue nanya dia kemana kan, ternyata dia tidur di rumah temennya. Dan dia bilang emang belakangan ini itu sering banget muncul gangguan-gangguan yang kayak gitu bang. Makanya dia dan ibunya, yaitu kakak sepupu gue, sebenarnya jarang gitu untuk lama-lama di rumah. Karena gue juga nggak ngobrol, juga nggak terlalu banyak obrol lah sama dia gitu. Di rumah pun gue hampir jarang lihat dia. Cuma pagi abis masak, abis itu ya udah. Abis itu gue nggak tahu di mana. Gue pulang sekolah sore pun kadang dia kelihatan, kadang dia nggak kelihatan gitu. Jadi kayaknya di rumah itu dia cuma tidur aja. Selebihnya tuh dia keluar gitu. Jadi gue ngerasa sendiri, kayak sendiri aja gitu bang di rumah itu. Rasanya gitu. Untuk saat ini kondisi rumahnya yang sepupunya Bang Awan ini masih ada nggak? Masih bang, masih ditempatin sama kakak sepupu gua, terus juga sama anaknya. Dan untuk sekarang sih emang gue jarang sih dengar cerita-cerita yang serem atau horor tentang rumah itu. Tapi nggak tahu kenapa saudara-saudara gue yang lain juga masih ngecap kalau rumah itu tuh emang serem gitu, masih serem gitu. Walaupun gue udah jarang dengar ceritanya gitu bang ya, kayak gitu. Berarti Bang Awan selama menempati rumah itu berapa lama Bang? Gue hampir 1 bulan sih bang nempatin rumah itu. Pas kejadian terakhir yang gue ngeliat sosok di balkon, gue tengah malam pulang ke rumah, besoknya gue langsung rapi-rapi barang gue langsung pamit, gue langsung pulang ke rumah, udah nggak di situ lagi. Bang Awan, sekali lagi terima kasih banyak ya Bang Awan ya, sudah Sama-sama, mau Bang. menceritakan semua kejadiannya secara lengkap nih kepada telusur nih. Dan buat teman-teman telusur juga yang sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk saksikan terus telusur karena masih banyak video-video menyeramkan yang wajib kalian tonton. Dan akhir kata, gue John Ray pamit, Bang Awan juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur.